Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya PD Channel atau Putra Donghua Channel. Di sini saya akan membawakan cerita novel Battle Through the Heavens. Yuk langsung ke ceritanya. Kota Daling terletak di wilayah barat laut Kekaisaran Jiama. Ukurannya mungkin tidak sebanding dengan kota-kota besar seperti ibu kota, tetapi jika dibandingkan dengan kota Wutan, masih jauh lebih besar. Selain itu bertetangga dengan pegunungan Magical Base yang menutupi hampir setengah dari kekaisaran. Oleh karena itu, pengambil risiko dan kelompok bisnis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, memberikan kota ini arus lalu lintas manusia yang tidak pernah berhenti. Di gerbang kota utara kota Daling, arus manusia yang bergerak ke dan dari kota hampir menyumbat gerbang kota. Tidak jauh dari gerbang utara adalah pegunungan Magical Base Mountain yang tampaknya tak berujung. Kelompok kecil tentara bayaran dengan barisan berbeda berulang kali masuk dan keluar dari titik ini, seperti semut yang pindah rumah. Kadang-kadang, akan ada pasukan yang menggunakan kereta kuda untuk membawa mayat Magical Base yang berlari keluar dari hutan dan gumpalan debu di belakangnya. Ini akan menarik banyak tatapan iri dari orang-orang di sekitar. Itu bukanlah masalah yang mudah untuk membunuh mangsa yang memuaskan di dalam pegunungan Magical Base. Kami benar-benar tidak beruntung, kehilangan dua saudara laki-laki untuk membunuh Magical Base tingkat 2. Pada akhirnya, itu adalah telur batu tanpa harta karun. 7 pria besar berlumuran darah mengutuk saat mereka berjalan keluar dari pintu masuk hutan. Di bingkai kereta kuda di belakang mereka, tergeletak mayat besar Magical Base. Kepala mayat telah dibelah, dan hanya ada otak, darah segar, dan beberapa hal lainnya tanpa benda yang paling berharga, inti monster. Dari jargon tentara bayaran yang muncul dalam percakapan mereka, Magical Base tanpa monster core ini disebut telur batu tanpa harta karun. Saudara di sini berarti saudara seperjuangan sahabat, bukan saudara sebenarnya. Jika ada monster core peringkat 2 dalam benda sialan ini, kita akan dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli metode ki tingkat huang tinggi dari rumah lelang. Wajah pria besar dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia berbicara tingkat huang tinggi. Metode ki semacam itu akan membutuhkan hingga 110.000 koin emas. Ini seperti hantu penghisap darah. Seorang pria yang tampaknya menjadi pemimpin meludahkan air liurnya dan memarahi Mystic Cloud Sect mengeluarkan perintah yang diinginkan. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk akan dapat memperoleh metode ki kelas 1. Dia bahkan bisa diberi kesempatan untuk diterima di Mystic Cloud Sect. Kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Dengan cara itu, kita tidak perlu menyia-nyiakan hidup kita untuk menukar barang dengan uang untuk membeli metode ki. Seorang pria yang agak kurus menghapus bekas darah dari wajahnya dan berbicara sambil tertawa. Ketika dia menyebutkan metode ki kelas 1, keserakahan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Rak kurus, apakah kamu menjadi bodoh setelah bersama begitu banyak wanita? Pria itu, yang tampaknya menjadi pemimpin, dengan dingin menatapnya. Dia mendecakkan bibirnya dan berkata, jangan bilang kamu tidak tahu orang yang dikejar Mystic Cloud Sect. Xiao Yan. Orang misterius yang menjadi juara Grand Meeting Alchemist. Dia juga orang menakutkan yang menyerbu ke sekte awan berkabut 2 kali, membunuh Yun Leng yang dari kelas Do Wang, dan berhasil melarikan diri tanpa cedera dari tangan Yun Shen yang merupakan kelas Do Zong. Apa menurutmu dia tipe orang yang orang-orang seperti kita mampu untuk menyinggung perasaannya? Hehe, saya hanya mengatakan itu sebagai lelucon. Bagaimana mungkin kami bisa bertemu orang seperti itu? Pria kurus itu tertawa dengan canggung saat dia berkata, namun, saya telah mendengar bahwa Mystic Cloud Sect telah mengeluarkan perintah yang diinginkan ini di seluruh kekaisaran. Kondisi menarik seperti ini, tentu akan membuat banyak orang tertarik. Saya pikir, bahkan jika Xiao Yan melarikan diri dari Mystic Cloud Sect, dia akan kesulitan bergerak bahkan setengah inci di dalam kekaisaran Jiama. Apakah masalah ini memiliki hubungan sekecil apapun dengan kita? Jangan hanya melamun secara naif sepanjang hari. Biarpun kau akan bertemu dengannya, jangan bilang kalau kau bisa menggunakan pisau patah milikmu itu untuk menghentikannya. Pria yang memimpin kelompok itu tertawa dengan dingin. Jangan membuang waktu. Cepatlah kembali ke kota untuk beristirahat di hari itu. Besok, kita masih harus terus mempertaruhkan hidup kita. Jika tidak, dengan metode huang ki tengah kita saat ini, kapan sebelum kita bisa menerobos ke kelas Doshi? Saat pemimpin kelompok itu memarahi, orang-orang dengan noda darah hanya bisa bergumam dengan tidak senang dan mulai tersandung menuju gerbang kota. Setelah sekelompok pria pergi,
sesosok manusia yang sepenuhnya tertutup jubah hitam tiba-tiba berjalan perlahan keluar dari hutan yang dalam. Tatapannya menyapu di depannya. Segera, dia menundukkan kepalanya sedikit, membiarkan bayangan dopengnya menutupi hampir setengah wajahnya. Topi bambu berbentuk kerucut dengan kain yang menjuntai untuk menutupi kepala. Apakah mereka mulai mencari saya di seluruh negeri? Yun San benar-benar rela membayar. Orang berjubah hitam itu dengan dingin tertawa. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memperlihatkan setengah dari wajah halus dan tampan di bawahnya. Melihat kontur yang familiar, secara mengejutkan Xiaoyan, yang telah melarikan diri dari Misty Cloud Sect. Sejak hari Yun mengizinkan Xiaoyan pergi, dia mengandalkan peta yang diberikan oleh Ya Fei kepadanya untuk mengambil jalan memutar yang panjang, dan menghabiskan hampir 10 hari berjalan-jalan di hutan untuk benar-benar melepaskan diri dari orang-orang yang bertahan mengejarnya. Setelah itu, dia beristirahat selama 1 hari sebelum mengikuti peta dan berjalan sampai ke perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama melalui pegunungan Magical Base Mountain. Dia menghabiskan 7 hari lagi terburu-buru dalam perjalanannya sebelum dia tiba di kota Daling ini yang dekat dengan perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama. Menggunakan peta sebagai referensi, selama dia melewati kota Daling ini dan melewati beberapa pos pemeriksaan lainnya, dia akan dengan mudah sampai di perbatasan Kekaisaran Jiama. Ketika saat itu tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah meninggalkan Kekaisaran Mama dan perintah yang diinginkan oleh Misty Cloud Sect akan menjadi sama sekali tidak efektif. Sekte Misty Cloud mungkin masih memiliki beberapa efek jera di luar negeri, tetapi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan reputasi yang dinikmati di dalam Kekaisaran Jiama. Secara alami, faksi lain tidak akan peduli dengan perintah yang diinginkan dari sekte apapun itu. Selama tahun-tahun ini, Misty Cloud Sekte tetap tertanam kuat di dalam Kekaisaran Jiama dan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan faksi dari luar Kekaisaran. Oleh karena itu mengakibatkan Misty Cloud Sect tidak terkenal di luar Kekaisaran. Selama hampir 1 bulan di mana Xiaoyan bergegas melalui pegunungan Magical Base Mountain, dia juga mengalami kesulitan besar. Meskipun kehadiran Heaven Swallowing Python telah menghasilkan Magical Base biasa yang tidak berani maju untuk memblokirnya. Magical Base Mountain Rang sangat luas sehingga secara alami tidak kekurangan beberapa binatang unik dengan kekuatan yang menakutkan. Magical Base lainnya mungkin takut dengan Heaven Swallowing Python, tapi sebenarnya tidak. Oleh karena itu, Xiaoyan masih dikejar-kejar selama perjalanan, meski sudah melarikan diri dari Misty Cloud Sect. Meskipun terburu-buru melalui perjalanan, selama periode waktu ini telah menyebabkan Xiaoyan menderita kesulitan besar. Hal yang menyebabkan kegembiraan terbesar adalah bahwa jiwa Yao Lao yang kelelahan akhirnya benar-benar pulih setelah dirawat hingga sehat selama setengah bulan. Pada saat ini, hati Xiaoyan, yang selama ini dalam keadaan waspada, akhirnya rileks. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dengan Yao Lao hadir, setidaknya itu berarti dia memiliki kartu truf untuk melindungi hidupnya. Selain itu, karena sisa efek obat yang disimpan di dalam tubuhnya, Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi selama 1 bulan pelarian ini, setelah terobosan besarnya. Selama pelarian dari mulut Magical Base kelas Dowang, Xiaoyan benar-benar mengangkat kekuatannya tanpa menyadarinya. Xiaoyan dengan demikian telah menjadi bintang 4 Dadoshi dalam waktu yang singkat. Jika seseorang menambahkan pertumbuhan yang terburu-buru dari obat di dalam gua gunung bulan lalu, kekuatan Xiaoyan sebenarnya telah melonjak 3 bintang dalam 1 bulan ini. Kecepatan semacam ini pasti bisa dijelaskan dengan satu kata, menakutkan. Meskipun alasan utama untuk ini adalah pertarungan hidup dan mati yang dia alami selama periode waktu ini dan efek obat yang tersisa di dalam tubuhnya, itu tidak dapat menutupi bakat pelatihan Xiaoyan yang bahkan menyebabkan Yao Lao memujinya berulang kali. Tentu saja, tidak termasuk semua ini. Hal yang menyebabkan hati Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan paling besar adalah bahwa dia mulai memahami dengan jelas beberapa bagian dari teknik rahasia yang dijaga Burning Flame Valley, Skiver Tree Mysterious Chang. 3 hari yang lalu setelah latihan selama sebulan dan di bawah bimbingan Yao Lao. Dia mungkin telah gagal beberapa kali selama periode ini, tetapi dari penampilan bagaimana kekuatannya masih berhasil melonjak meskipun upaya yang gagal ini. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan konsep teknik rahasia. Dia memiliki keyakinan bahwa selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa benar-benar menguasai perubahan misterius 3 misterius dengan sukses. Singkatnya, manfaat yang diperoleh Xiaoyan selama 1 bulan penerbangan ini hampir membuatnya tersenyum sampai mulutnya pecah-pecah. Hehe.
Saat dia memikirkan keuntungannya selama sebulan terakhir ini, dia tidak bisa menahan tawa, mengabaikan tatapan aneh yang dilontarkan orang lain di sampingnya. Dia menarik Dupeng ke bawah sedikit, dan menyembunyikan seluruh wajahnya dalam bayang-bayang gelap. Tatapannya mengamati pintu masuk kota di kejauhan, di mana orang-orang datang dan pergi, sebelum berjalan perlahan. Dengan situasinya sekarang, lebih baik meninggalkan kekaisaran magia secepat mungkin. Xiao Yan saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk pergi dan membayar kembali hutang-hutang itu dengan kekuatannya saat ini. Namun, untungnya dia tidak terburu-buru. Itu karena dia tahu bahwa keuntungan terbesarnya adalah dia masih muda dan punya banyak waktu untuk dihabiskan. Xiao Yan berjalan mendekati gerbang kota dan mengantri di barisan belakang. Tatapannya menyapu sekelilingnya, sebelum sedikit mengernyit saat tatapannya tertuju pada kertas putih yang ditempelkan ke gerbang kota. Pada saat ini, ada dua wajah yang sangat berbeda digambar di atas kertas putih. Tatapan Xiao Yan menyapu dan menyadari bahwa dari dua wajah itu, yang satu adalah penampilannya saat ini, sementara yang lain sebenarnya adalah penampilan Yan Xiao, identitas yang dia gunakan untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist. Jelas, ini adalah rencana yang dibentuk karena Mystic Cloud Sect takut Xiao Yan akan sekali lagi menggunakan identitas Yan Xiao dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kekaisaran magia. Yun Shan telah menghabiskan banyak usaha untuk menangkapku. Xiao Yan tertawa dingin. Tatapannya menatap ke arah gerbang kota, dan menyadari bahwa pasukan yang menjaga kota sebenarnya sedang memeriksa identitas mereka yang memasuki kota di sepanjang jalan. Sebelum setiap orang masuk, dua tentara akan memegang gambar dan membandingkannya dengan penampilan mereka untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka masuk. Apakah keluarga kekaisaran magia diam-diam membantu Mystic Cloud Sect? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia bergumam. Dengan pikiran licik Jia Xingtian, dia harus tahu musuh macam apa yang akan dia ciptakan untuk keluarga kekaisaran Jiama jika aku harus melarikan diri jika dia melawanku saat ini. Selain itu, keluarga kekaisaran magia dan sekte Mystic Cloud tidak terlalu bersahabat satu sama lain. Sialan musang. Bukankah dia hanya seorang penjaga kota? Dia sebenarnya sombong ini. Apakah dia berpikir bahwa dia sendirilah yang memiliki keputusan akhir di kota Daling? Bagaimana dia tidak takut jika dia benar-benar bertemu Xiao Yan, yang terakhir akan memukulnya sampai mati dengan penguasanya? Saat Xiao Yan merasa ragu, seorang pria yang telah menunggu lama di depannya, tiba-tiba mengutuk dengan wajah tidak sabar. Mendiamkan. Jangan terlalu berisik. Meskipun pesanan yang diinginkan untuk Xiao Yan tidak terkait dengan keluarga kekaisaran magia, Musang adalah seseorang yang berasal dari Mystic Cloud Sect. Karena dia menerima perintah yang diinginkan dari sekte tersebut, dia secara alami perlu memprioritaskan kepentingannya sendiri dengan kedok melakukan pekerjaan umum dan bekerja dengan baik. Seorang pria yang tampaknya adalah temannya buru-buru menangkapnya dan berbisik. Menggunakan pengaruh orang lain untuk menindas orang lain, pria itu meludahkan air liur dan memaki dengan tidak senang. Namun, dia tidak membuka mulutnya dan melontarkan kekerasan seperti yang dia lakukan beberapa saat yang lalu. Jelas, orang bernama Musang masih membuatnya takut. Sebenarnya seseorang yang datang dari Mystic Cloud Sect. Xiao Yan menyerap percakapan di antara keduanya ke telinganya. Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari. Murid Mystic Cloud Sekte tersebar di seluruh kekaisaran Jiama. Dengan kemampuan mereka tidak kekurangan orang-orang yang memegang jabatan resmi di dalam kekaisaran Jiama. Sekarang mereka telah menerima perintah yang diinginkan dari sekte tersebut, yang perlu mereka lakukan hanyalah diam-diam menggunakan otoritas di tangan mereka, dan mereka akan dapat dengan cepat mengerahkan orang untuk mencegat di semua pos pemeriksaan dalam kekaisaran Jiama. Baru sekarang Xiao Yan samar-samar merasakan kekuatan macam apa yang dimiliki Mystic Cloud Sekte di dalam kekaisaran Jiama. Tidak heran bahkan keluarga kekaisaran Jiama yang mengendalikan seluruh kekaisaran Jiama takut pada mereka. Xiao Yan merenung di dalam hatinya sebelum menarik keluar dari antrian yang secara bertahap bergerak maju. Setelah itu, dia berbelok di sudut dan tiba di bagian terpencil tembok kota. Dia mengangkat kepalanya dan melirik unit patroli yang mengantuk di tembok kota. Punggungnya sedikit gemetar dan sayap awan ungu perlahan diperpanjang. Dia membungkukkan kakinya sedikit dan dalam sekejap, dia mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba melonjak sebelum jari kakinya menempel ke tembok kota, dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang memanjat tembok kota dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia melompat ke sisi lain tembok kota sebelum tentara yang berpatroli menoleh. Kaki Xiao Yan baru saja menyentuh tanah, saat dia buru-buru melintas ke belakang sebuah bangunan.
Dia menepuk tangannya dan menyimpan sayap awan ungu. Baru kemudian dia dengan santai berjalan ke kota ini, yang merupakan salah satu dari sedikit yang harus dia lewati sebelum meninggalkan Kekaisaran Jiama. Dia perlu mendapatkan beberapa informasi mengenai Misty Cloud Sect selama 1 bulan ini. Silakan pergi.